mulai saja pelatihan pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita pada tanggal 17 hari Kamis Desember 2020 kita akan mengadakan pelatihan online yang hari ini temanya itu strategi lobby dan negosiasi investasi di tengah pandemi. Hal ini penting sekali buat Bapak Ibu sekalian karena tentunya kita membutuhkan mitra di setiap usaha kita. Jadi penting sekali materi hari ini. Dan untuk pemateri hari ini masih sama dengan pemateri kemarin yang sangat luar biasa, Bapak Idrak Olihi selaku CEO dari Anak Muda Crop. Oke. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini untuk menyaksikan dan memperhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan karena di akhir dari sesi pelatihan hari ini akan ada kuis yang tentunya berhadiah yang sangat luar biasa, itu pulsa, bisa menggantikan pulsa data Anda insya Allah. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman ada juga hadiah favorit, yaitu untuk teman-teman yang sedang mengikuti pelatihan sekarang ini, jangan lupa untuk foto dan upload fotonya sementara mengikuti pelatihan di grup WhatsApp yang kita buat, atau bisa juga dijapri ke akunnya Kasinta. Oke, saya mau juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa untuk follow Instagramnya Rumah BUMN Bonebolango. Ya, jadi keuntungannya jika kalian follow itu teman-teman juga bisa dapat info tentang pelatihan online yang akan dilaksanakan oleh seluruh rumah BUMN di Indonesia. Oke, mungkin saya mau sapa dulu nih untuk pemateri hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Idrak? Baik, Halo. Alhamdulillah. Gimana kabar, Sal? Sehat? Alhamdulillah baik. Lagi di mana posisi? Masih di luar kota? Masih di luar daerah ini, masih kesana kemari, jadi masih belum bisa stay. Tapi untung Zoom ya, jadi tidak terlalu pengaruh. Benar. Ya, terima kasih ini atas waktunya Bapak Idrak telah Siap. meluangkan waktunya juga di sela-sela kesibukan ya untuk memimpin Anak Muda Crop ya. Tetap menyisipkan waktu untuk berbagi dengan kami teman-teman rumah BUMN di Bonebolango dan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke. Mungkin kita langsung mulai saja Kak Idrak ya. Untuk bisa menghemat waktu. Oke. Bebas. Oke, silakan untuk share screen-nya. Oke, baik, sebentar. Oke, jadi teman-teman kita akan segera mulai. Jangan lupa ya, sekali lagi kita perhatikan baik-baik, nanti sebentar ada kuis di akhir sesi ini, dan jangan lupa juga untuk mengikuti pelatihan lagi online di Rumah BUMN Bonebolango. Insya Allah dia akan dilaksanakan hari Sabtu, masih dengan pemateri yang sangat luar biasa yang sama, itu Bapak Idrak, insya Allah hari Sabtu jam yang sama, jam 10 WITA, jadi kalau di tempat kalian mungkin di jam 9 akan dimulai. Oke, share screen. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya merupakan sebuah kehormatan ya, diundang kembali oleh Rumah BUMN Bonebolango yang setahu saya memang sangat luar biasa perkembangannya, dan ada Isal di situ, ada Sinta sebagai SPV-nya, itu luar biasa juga, dan saya berharap kegiatan ini sebenarnya dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan itu paling tidak ada 1-2 yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin menyampaikan teman-teman semua yang ada di sini, ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada sempat hadir. Terima kasih sekali lagi. Semoga di tengah pandemi ini usaha kita tentu makin berkembang ya. Sebenarnya ada owner BC Lux juga di sini ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya, Briska. Oke. Saya izin untuk share screen. Ini sebenarnya materi yang sebenarnya kalau kita lihat ya, ilmunya itu sehari-hari kita dapatkan. Itu semua bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang mau saya share screen ini sebenarnya apa yang secara praktis, karena sebagai seorang praktisi, itu saya dapatkan dari pengalaman kurang lebih selama 9-10 tahun ke belakang berurusan dengan
para investor dan mungkin lebih spesifik di bagian lobby dan negosiasi. Nah, sebagai pemilik perusahaan ini merupakan poin yang sangat penting bagi kita untuk kalau kita ingin perusahaan kita lebih berkembang lagi. Baik, ini saya share screen sebentar materinya. Oke, Bapak Ibu, semoga terlihat dengan jelas ya. Ini materi kita, strategi lobby dan negosiasi investor di tengah pandemi. Nah, memang ini cukup menarik ya kalau kita membicarakan mengenai masalah dua hal ya, investor sama bank. Itu sebenarnya biasanya orang-orang lebih aware dan lebih tertarik kalau kita bahas itu. Kenapa? Karena itu berarti kita sedang membahas bagaimana caranya uang atau modal kita kembali ada atau ditambahkan kembali, Bapak Ibu. Tidak gampang untuk bangkit dari pandemi, apalagi UKM. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan modal. Modal kita sudah habis gara-gara pandemi. Kita harus diam di rumah, kita harus melakukan banyak hal, sementara barang kita terus terjual misalnya. Nah, barang yang terjual ini modalnya nggak bisa kita tahan, karena kita juga membutuhkan fresh money untuk hidup dan untuk berkegiatan. Nah, ini mengakibatkan para usaha yang UKM-UKM itu kehilangan modal gitu, karena berbeda sekali Bapak Ibu. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, itu UKM-UKM adalah pilar yang paling kuat yang menyelamatkan bangsa dari keterpurukan pada waktu itu. Pabrik-pabrik besar semua kolaps, termasuk saya pribadi. Papa saya adalah korban PHK dari 98, dan sejak saat itu saya pribadi jualan apa saja, jualan koran, jualan kacang keliling, bawa termos ya, jualan es mambo waktu itu, dan kita melakukan semua cara. UKM yang paling bertahan karena waktu itu sektor UKM tidak tersentuh dan tidak terpengaruh di pergerakan dolar dan pergerakan bisnis di luar negeri, sehingga UKM waktu itu yang paling aman. Nah, tahun 2000 juga begitu, krisis finansial di Amerika itu mengakibatkan krisis finansial global. Yang paling terpengaruh adalah bank-bank, hingga banyak bank kita dengar sendiri beberapa tahun kemarin ada bailout dan lain sebagainya. Nah, pandemi tahun ini benar-benar menghantam sektor UKM, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ketika kita diminta tidak bergerak sama sekali dan di rumah saja, sementara beberapa UKM tidak atau belum memahami sektor digital, itu akan sangat mempengaruhi apa yang mereka upayakan selama ini. Mereka yang terbiasa datang dari rumah ke rumah, biasanya UKM ya, itu kan tidak bisa kemudian langsung beralih ke digital, kemudian langsung mengenal dunia digital, kemudian langsung omsetnya sama seperti ketika dia tidak berjualan secara online. Nah, UKM-UKM yang online malah justru semakin bagus, gitu. Tapi juga kesulitan karena kurirnya dan lain sebagainya, harga-harga mulai naik. Nah, sementara pemerintah kita mau tidak mau belum punya solusi karena ini semua negara mengalami. Nah, sebenarnya di awal-awal saya menyalahkan banyak pemerintah soal ini. Kebijakannya gimana ini kan? Masa kita UKM-UKM mau hanya diberi bantuan modal sembako? Nggak bisa, Pak. UKM-UKM kita nggak butuh modal sembako. Kita butuh bagaimana supaya usaha kita, kebijakan-kebijakan supaya usaha kita bisa jalan lagi kan, seperti itu. Nah, ternyata di seluruh dunia saya pahami juga bahwa tidak ada satupun pemerintah yang siap, bahkan Amerika sekalipun, negara adidaya, itu tidak siap dengan keberadaan pandemi ini, sehingga berpengaruh ke semua sektor dan bahkan hingga saat ini, Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah setelah pandemi berakhir, dan maksudnya kayak sekarang ya, misalnya semua sudah mulai sedikit lebih normal meskipun ada peningkatan lagi, tapi masyarakat mulai bisa menyesuaikan. Nah, ketika pandemi mulai berakhir atau mulai tenang seperti saat ini, UKM-UKM itu sudah kehabisan uang cash, Bapak Ibu. Nah, ini prinsip yang saya pegang, ini juga saya share ke Bapak Ibu sekalian. Kalau kita UKM, kita punya modal kecil, maka pastikan dengan sangat kita banyak mikirnya. Nah, kalau orang punya modal besar, dia nggak perlu mikir, dia buat aja, beli aja, kalau rugi ya nggak apa-apa, ya kan? Bisa tambah lagi uangnya, karena uangnya masih banyak. Tapi kalau orang cuma punya modal kecil, cuma punya modal sedikit, saya harus memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian mikirnya harus banyak, mikirnya harus benar-benar banyak, jangan tiba-tiba ketika muncul ide instan langsung dieksekusi. Jangan. Kita harus buat perhitungan. Kenapa? Itu modal kita satu-satunya. Jadi kalau modal itu gagal atau kita salah memperhitungkan, maka kita akan mengalami kerugian banyak sekali dan kita susah untuk memulai kembali. Nah, ini yang menjadi problem para UKM, bahwa saya pernah dengar ya, dari satu kata bijak yang mengatakan kalau kita diberi waktu 10 jam untuk menebang sebuah pohon dengan kapak,
maka pastikan kita menghabiskan waktu 8 jam untuk mengasah kapaknya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Persiapan itu penting. Ya kan? Kenapa? Modal kita kecil. Kita cuma punya kapak tok. Kita nggak punya mesin gergaji yang besar, kemudian bisa langsung nggak perlu mikir ya. Jadi UKM itu selalu terbenturnya di soal itu. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, saya pribadi mengisi beberapa kegiatan UKM seperti ini. Yang terbaru kemarin, ada sekitar 500 UKM dari Gorontalo yang diinisiasi oleh pemerintah kota, membuat kegiatan online begini juga. Itu ya kita nggak bisa lari-lari jauh. Semua di seluruh Indonesia ini pasti masalah UKM soal dana. Nah, maka sumber dana ini biasanya dari banyak faktor ya sumber dana ini. Yang paling sering itu dari IMF ya. IMF itu istri, mertua, family ya kan. Jadi kita biasanya banyak ya istilahnya nambahin modal lah ya, modal dari istri atau dari mertua atau dari mama, papa atau dari family atau dari keluarga terdekat. Nah, itu UKM, itu cara bertahan UKM. Nah, lalu modal-modal berikutnya misalnya dari bank, dari pinjaman bank atau pinjaman koperasi. Nah, pinjaman bank atau pinjaman koperasi biasanya hubungan asmaranya itu di awal berlangsung baik, tapi biasanya di akhir itu nggak sebagus, nggak seromantis di awal, gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi dengan semua orang ya, maksudnya bukan cuma Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, bahwa kemudian meminjam di bank ini menanggung kita punya resiko-resiko sendiri. Memang sih senangnya di awal, tapi di akhir itu biasanya semakin sulit, Bapak Ibu. Saya tidak merekomendasikan itu secara langsung, meskipun pemerintah membuka banyak sekali cabang atau beberapa opsi bagi kita UKM untuk bisa bangkit lagi. Termasuk yang terbaru itu bantuan kalau nggak salah dari pemerintah senilai 2 juta. Tapi itu juga polemik karena tidak semua orang bisa dapat, Bapak Ibu. Sementara sistem surveyingnya juga masih membutuhkan waktu. Saya di sini berdiri sebagai seorang pengusaha, tapi kita juga harus memaklumi situasi yang ada. Nah, intinya adalah kan dari materi ini intinya adalah terus gimana caranya UKM ini bisa bertahan, ya kan? Bagaimana caranya usaha kecil saya yang menghidupi saya dan keluarga dan menghidupi beberapa karyawan saya atau orang-orang lain yang berharap di saya itu bisa bertahan, kan begitu. Maka solusi modal biasanya yang terakhir adalah investor. Tapi ini nggak mudah, Bapak Ibu. Saya bilang sebenarnya waktu di awal minta bawa materi ini, saya wah ini cocok nggak ya, gitu. Ini bisa nggak ya? Nah, sebenarnya sepengalaman saya ini berkali-kali, Bapak Ibu. Tingkat keberhasilan kami melobi investor itu di atas 90%. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya sampai saat ini kami belum pernah gagal melobi investor. Hanya beberapa hal tertunda. Kami nggak menyebut itu gagal, tapi itu semua memang selain dari faktor usaha kita, tentu itu ada faktor sudah ya kalau kita di beragama ya pasti sudah ada rezekinya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, yang mau saya sharekan di sini adalah apa yang kami lakukan. Ini nggak textbook sama sekali. Saya tidak mengambil di buku kemudian menyalin di sini, tidak sama sekali. Materi-materi ini juga mungkin nggak ada di internet karena ini adalah materi yang secara praktis kami terapkan di tim kami sehingga sampai saat ini bisa dibilang tingkat keberhasilannya cukup bagus. Nah, tapi materi ini masih basic sekali, Bapak Ibu, karena saya berasumsi bahwa kita membutuhkan penjelasan sederhana untuk hal-hal yang ini, maka saya buat ini sesederhana mungkin. Mudah-mudahan nanti lebih detailnya kita bisa banyak saling bertukar ilmu. Saya juga masih di tahap belajar sampai saat ini. Bapak Ibu di sini juga adalah orang-orang yang tentu memiliki pengetahuan-pengetahuan di luar dari apa yang akan saya sharingkan, tetapi saya berharap itu semua bisa kita rangkum, ambil yang baiknya, kemudian apa yang paling cocok, Bapak Ibu. Karena investor ini dia dia sesuai dengan iklimnya dan sesuai dengan di mana Bapak Ibu berada, ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, ini hanya sederhana saja. Oke, poin penting dari bagaimana sebelum kita melobi dan menegosiasi dari investor, poin pentingnya adalah yang pertama adalah owner adalah investor pertama di bisnis. Nah, kita sendiri Bapak Ibu, kita sendiri adalah investor pertama di bisnis. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kebanyakan pengusaha-pengusaha yang bisnisnya sedang maju kemudian berpikir bahwa wah ini saatnya saya cari investor. Itu biasanya akan berakhir di ini susah sekali cari investor. Bagaimana caranya? Saya sudah mendatangi beberapa orang tapi orang-orang tidak yakin. Bapak Ibu, owner adalah investor pertama. Kita sebagai pemilik perusahaan misalnya, pemilik UKM, itu adalah investor pertama yang harus kita yakinkan terlebih dahulu sebelum kemudian kita meyakinkan orang lain, Bapak Ibu ya. Dan kita adalah orang yang pertama kali berkorban sebelum meminta pengorbanan dari orang lain, Bapak Ibu.
memang di dunia ini ada orang-orang yang punya uang, tapi nggak tahu bagaimana caranya mengelola. Ada juga orang-orang yang tahu mengelola, tapi nggak punya uang. Nah, investasi adalah bertemunya kedua orang ini. Orang yang punya uang, kemudian bertemu dengan orang yang tidak punya uang, tapi bisa mengelola. Investasi itu diikat dengan kepercayaan dan berbagai hal teknis lainnya. Jadi, bertemunya ini belum tentu terjadi investasi. Tapi bertemunya ini minimal memperbesar peluang untuk seseorang atau sebuah usaha untuk bisa menanamkan modalnya, Bapak Ibu. Nah, yang paling penting adalah sebagai owner, kita harus meyakinkan diri kita dulu. Saya akan bahas beberapa poin penting di sini, tapi intinya adalah Bapak Ibu, carilah investasi pertama di diri kita sendiri. Sudahkah kita meluangkan waktu? Karena gini, investasi itu tidak selalu bicara soal uang. Waktu, skill, tenaga, pikiran, itu adalah investasi semua yang kita benar-benar curahkan ke produk yang kita miliki, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya produk di sini, ya pastikan Bapak Ibu meluangkan semua hal, menempatkan diri Bapak Ibu sebagai investasi. Nah, di materi-materi yang sebelumnya saya juga sudah sempat membahas mengenai produk ya. Produk intinya adalah kita harus mampu membuat produk yang kita passion di situ, dan kita memiliki skill, dan kita juga produk itu layak jual, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang banyak owner, mohon maaf, kadang-kadang ya banyak owner yang senang sendiri begitu, senang sendiri bahwa dia merasa bahwa produknya bagus sendiri. Nah, dia merasa wah ini produk terbaik, ini saya punya yang paling bagus gitu, tapi melupakan second opinion, melupakan kritikan atau mungkin saran-saran dari orang lain, Bapak Ibu. Jadi owner itu dia harus berada di tengah, ya kan? Meskipun produk dia baik, dia harus mendengarkan, dia harus dicoba di lapangan, dia harus survei, kasih tahu ke orang lain ini produk saya gini-gini, menurutmu bagaimana? Dan dia harus mau mendengarkan orang lain ketika orang lain bilang bahwa oh, ini kurang bagus, ini kemasannya harusnya kayak gini. Nah, dia harus menjadi sangat open minded terhadap itu supaya jangan sampai kita menjadi owner yang star syndrome. Misalnya orang-orang itu cuma senang disebut pengusaha misalnya, tapi ternyata usahanya nggak terlalu bagus dan mungkin dia menutup diri dari berbagai kemungkinan dan berbagai saran-saran yang disampaikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Oke, poin pertama adalah owner adalah investor pertama. Ini harus kita benar-benar pahami dulu bahwa kita adalah investor pertama. Jadi jangan cari investor. Kalau kita tidak mampu meyakinkan diri kita sendiri terhadap produk yang kita punya, maka saya yakin orang siapapun yang ketemu kita nggak akan mampu kita yakinkan, Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Kenali produk. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting dari investor adalah produk. Ya, itu adalah poin pertama. Poin pertama. Untuk mereka bisa melihat potensi produk itu seperti apa. Jadi, sebagai owner atau sebagai pemilik produk, sebagai pemilik perusahaan, kita harus mengetahui produk di sini saya nggak sebut hanya barang ya, Bapak Ibu. Jasa juga bisa. Karena apa? Jasa di sini juga bisa berpengaruh di bagaimana kemudian sesuatu usaha itu bisa katakanlah bisa berkembang dan bisa benar-benar mendapatkan investasi yang baik, Bapak Ibu. Jadi produk, kalau saya sebut produk di sini berarti Bapak Ibu harus tahu bahwa saya sedang menyebut barang dan jasa. Karena kemarin ada pertanyaan, dari kemarin disebutnya produk-produk terus. Nah, bagaimana kami yang jasa? Misalnya jasa tour travel, misalnya jasa penjahit pakaian misalnya, tailor, atau misalnya jasa catering misalnya. Nah, gimana kami yang jasa, Pak? Kan Bapak dari kemarin bahasnya soal produk-produk terus. Sebenarnya produk itu adalah barang dan jasa, Bapak Ibu. Jadi hanya pengaplikasiannya aja yang beda. Jadi sebagai owner kita harus pahami produk kita seperti apa. Kita punya satu, misalnya kita punya masker, kita harus pahami detailnya seperti apa, kita harus pahami warnanya, modelnya, bahannya kita harus tahu, dan kita harus benar-benar merasakan bahwa kita adalah seorang konsumen. Memang owner itu jadi owner itu nggak mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah kenapa? Kita harus menempatkan posisi di banyak hal sekaligus. Kadang-kadang kita jadi marketing, kadang-kadang kita jadi konsumen, kadang-kadang kita jadi investor, kadang-kadang kita yang menjadi desain grafis dari produk kita sendiri, kadang-kadang kita bagian pengemasan. Ya, itulah tantangannya menjadi seorang owner, seorang pemilik usaha. Apalagi UKM ya, yang mungkin masih sedikit karyawannya atau masih dia sendiri lah. Ya kan, saya awal buka usaha itu karena saya 3 orang, OB, lalu bagian marketing, lalu
ownernya. Nah, kebetulan yang ketiga orang ini, ketiga-tiganya saya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya nggak punya orang, saya kadang-kadang jadi OB, bersihin sendiri barang, saya kadang-kadang jadi bagian pengemasan, saya juga yang harus menghandle gimana marketingnya, kemudian saya pribadi yang akan jadi ownernya ketika berhadapan dengan pemilik bisnis lain. Nah, jadi Bapak Ibu bagi single fighter lah katakanlah orang-orang yang bekerja di UKM, apalagi sekarang makin susah, tentu beberapa UKM harus memecat atau merealisasi beberapa orangnya sehingga tidak semua bisa bekerja lagi Bapak Ibu. Ya itulah dilemanya. Nah, setelah kita mengenali produk, kita harus pandai menambahkan satu nilai jual. Nah, saya beri contoh ya Bapak Ibu. Ini kebetulan ada yang dekat saya, misalnya ini gelas nih. Nah, ini kebetulan dekat. Nah, ini gelas tumbler ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ada green screen-nya. Nah, inilah ya. Gelas ini misalnya saya mau jual Bapak Ibu. Saya jual gelas ini misalnya harga 100.000. Ya, saya kasih tahu bahwa keuntungannya adalah ini gelas ini stainless steel, kemudian bisa menahan panas sekitar 8 jam, kemudian juga anti gores, anti lecet. Kita kemas dengan desain yang menarik. Nah, saya tambahkan nilai jualnya ke situ sehingga bisa mengangkat nilai dari produk kita. Nah, misalnya saya bilang, wah ini gelas saya jual harga 100 juta. Nah, ada nggak yang mau beli? Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya saya jual 100 juta, ada yang mau beli? Biasanya kalau bilang, oh nggak ada Mas. Oh ada. Misalnya saya jual, ini di dalam gelas ini ada kunci mobil Pajero Sport. Kalau beli gelas ini dapat gratis Pajero Sport misalnya. Baru itu mobil yang ada di depan, STNK BPKB-nya lengkap. Silakan yang mau beli. Nah, pasti banyak yang mau beli Bapak Ibu. Jadi sebenarnya produk kita, apapun produk kita harus mampu menambahkan nilai jual. Tidak harus se-ekstrem itu adalah contoh bagaimana produk itu ditambahkan nilai jualnya. Kalau Bapak Ibu melihat di dunia, misalnya saat ini ada orang yang punya uang dan mau membeli barang, tapi ada juga orang-orang yang mau membeli nilai. Dan menurut kami, kalau mau survive dan lebih tahan lama bisnisnya, harus cari orang-orang yang mau membeli nilainya. Maka kita harus mampu menambahkan nilai-nilainya. Contoh misalnya di kota-kota Bapak Ibu pasti ada perbandingan. Dua produk yang sama, tetapi satu itu lebih mahal dibandingkan produk yang lain. Kenapa? Karena ditambahkan nilainya, misalnya dijual di brand yang terkenal. Saya misalnya air mineral ya Bapak Ibu ya. Sebuah air mineral kalau dijual di toko atau di kios, harganya akan jauh berbeda dengan air mineral yang dijual di bandara atau di kafe-kafe. Nah, kenapa? Isinya sama kok, kemasannya sama, isinya sama, nilai produksinya sama. Tetapi mereka menambahkan nilai jual dari benda itu atau dari barang itu sehingga dia bisa layak dijual dengan mahal dan masih ada yang mau beli Bapak Ibu. Itu yang uniknya dengan konsumen Indonesia. Kita hanya perlu menambahkan nilai jual, kemudian produk kita akan punya punya nilai yang lebih di mata konsumen. Sehingga walaupun kita jual dengan harga produksi, itu akan tetap terbeli Bapak Ibu. Nah, paling bagus juga yang sekarang saya lihat yang lagi tren ini adalah bisnis hobi, di mana barang kita dijual berdasarkan hobi tertentu. Misalnya kita hobi ikan ya, akuarium misalnya. Nah, akuarium kemudian produk kita misalnya menjual tanaman-tanaman akuarium. Bisa, karena apa? Terjualnya kenapa? Karena hobi. Bukan karena harganya. Enggak, di luar sana mungkin tanaman ini jadi rumput liar, dicabut dan dibakar orang. Tapi karena hobi sehingga menaikkan nilai harganya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan itu bagus, silahkan jualan yang hal seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur punya jualan yang paten, maka sebaiknya Bapak Ibu tambahkan nilai jual. Kita bisa berdiskusi banyak mengenai masalah penambahan nilai jual ini. Saya punya beberapa ide dan Bapak Ibu, tapi nggak bisa sekarang, nggak bisa semuanya maksudnya, karena itu kita harus lihat detailnya. Seperti misalnya kemasannya seperti apa. Menambahkan nilai jual juga penting, Bapak Ibu. Saya perlu tahu satu poin penting, yaitu kemasan. Ini sebenarnya akan kita bahas lebih detail di materi yang hari Sabtu. Mengenai materi hari Sabtu itu kalau nggak salah judulnya Marketing 5.0. Marketing 5.0 itu membahas mengenai bagaimana gaya marketing zaman now. Bagaimana cerita Mang Odading tiba-tiba langsung jadi viral. Bagaimana cerita kisah-kisah produk-produk yang tadinya underdog, yang tadinya nggak dihargai sama sekali, kemudian bisa jadi luar biasa. Nah, itu yang saya maksud. Tapi nanti ya hari Sabtu, saya nggak bisa banyak di sini. Intinya gini, saya ngambil contoh satu aja, kemasan misalnya. Kemasan adalah satu-satunya cara kita merepresentasikan produk kita kepada konsumen. Begitu.
Nah, jadi kita harus membutuhkan kemasan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan, gitu, yang konsumen mau. Harus didesain dengan bagus, dengan cantik. Jadi jangan asal-asal dengan kemasan Bapak Ibu. Kenapa? Itu adalah representasi dari produk Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu punya produk nih, ketemu dengan orang dan jualan, pasti kan Bapak Ibu akan menjelaskan, oh ini produk saya, ini fungsinya ini kita bisa buat seperti ini harganya paling murah, ini bahan-bahannya dari bahan-bahan yang terbaik dan berkualitas. Nah itu kalau Bapak Ibu ketemu sama orang lain dan menjual barang Bapak Ibu, ya kan, produk Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau misalnya orang itu tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu? Begitu. Dia hanya melihat produk Bapak Ibu di dalam toko, di dalam satu display tertentu, dia hanya lihat kemudian dia tertarik gitu loh. Nah, apa yang kemudian akan mewakili Bapak Ibu menjelaskan soal produk Bapak Ibu di dia? Ya hanya satu, kemasan. Maka ketika orang berbelanja di toko dan dia lihat barangnya Bapak Ibu dia ambil, kemudian dia baca, pastikan kemasannya itu memenuhi semua informasi yang ingin dia dapatkan. Dan pastikan kemasannya juga didesain dengan sederhana. Satu tips Bapak Ibu, kalau mau desain kemasan, saya sarankan sekali desain dengan sederhana. Kenapa? Bapak Ibu pasti pernah ke toko-toko minimarket yang di pinggir jalan ya. Ada banyak kan, ada banyak ya jenis-jenis minimarket. Kalau Bapak Ibu pergi ke rak, misalnya rak snack, makanan ringan. Ini paling banyak produk UKM itu paling banyak makanan ringan. Apa yang Bapak Ibu lihat pertama kali kalau lihat dari jauh? Yang pertama kali kita lihat adalah semua produk-produk kemasannya itu rame. Ada pop-up-nya, desainnya, ada gambar animasinya, ada gambar produknya di luarnya, ada warna-warni ya kan. Nah, itu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menarik perhatian konsumen. Sehingga ketika mereka lihat, mereka tertarik dengan kemasannya. Tapi ini adalah satu saran dari saya. Tapi itu tidak sekarang. Itu tidak bisa diaplikasikan sekarang. Kenapa? Di tengah semua produk yang banjir dengan desain grafis yang luar biasa, rame, dalam tanda kutip, rame banget warnanya juga ngejreng banget, itu semua akan numpuk dan mix di mata kita. Kalau saya lihatnya, wah ini udah terlalu padat dan terlalu rame. Maka yang dicari apa? Manusia itu cenderung mencari yang beda. Dicari yang beda. Maka saran saya adalah kalau mau buat kemasan, buat yang simple. Kalau perlu putih polos atau hitam polos atau warnanya apa, terus ada sedikit tulisan. Itu kemasan-kemasan yang lagi in sekarang. Dan itu adalah kemasan-kemasan yang kalau kita perhatikan memiliki daya jual tinggi. Ya, coba Bapak Ibu lihat desainer-desainer atau produk-produk kelas yang mungkin kelas high class itu memiliki kemasan-kemasan yang sangat simple, tetapi memiliki kandungan informasi yang lengkap bagi yang membelinya. Nah, contoh ya produk-produk misalnya, misal produk laptop, ada produk Apple dan lain sebagainya. Mereka berusaha semakin simple kemasannya, desainnya semakin simple supaya di tengah yang rame banget desainnya itu akan menjadi satu-satunya pembeda. Maka kita secara otomatis kita akan mulai datang dan melihat produk itu. Nah, itu adalah satu tips Bapak Ibu, tapi akan kita bahas lebih bagus, lebih dalam di yang hari Sabtu nanti Bapak Ibu. Oke, kita akan kembali ke materi. Kenapa saya banyak membahas mengenai produk dan kenapa saya bahas mengenai sisi konsumen? Karena sebenarnya investor di luar sana adalah konsumen. Investor itu selalu menempatkan posisi dia sebagai konsumen. Dia tidak pernah menempatkan posisi dia sebagai owner atau sebagai orang yang akan menerima keuntungan setelah itu. Tidak, Bapak Ibu. Dia selalu menempatkan posisi sebagai konsumen. Kalau saya konsumen, produk ini saya suka nggak? Begitu biasanya pertanyaan paling sederhana dari seorang investor. Dan itu nggak butuh jawaban Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjelaskan, itu udah selesai, itu gagal namanya. Dia hanya perlu melihat produk Bapak Ibu, kemudian meyakinkan diri bahwa ini bagus. Sebagai konsumen ya Bapak Ibu. Sebagai konsumen dia akan melihat ini bagus. Kemasannya simple, tapi produknya bagus. Gitu. Jadi investor dimanapun yang saya ketemui itu jarang mengajukan pertanyaan. Dan kadang-kadang kita hanya punya 3 menit. Kadang-kadang ketemu di lift, kalau misalnya di kota-kota besar ya. Atau ketemu di jalan, atau ketemu di warung kopi, atau ketemu misalnya berpapasan. Jadi investor tidak membutuhkan penjelasan yang banyak dari kita. Hal pertama yang mau mereka lihat di kita adalah produk kita mana. Ya, jadi pastikan produk kita itu sesuai atau misalnya kemasannya bagus atau barangnya berkualitas tinggi. Nah, itu yang pertama kali Bapak Ibu. Tapi nanti kita bahas dasar-dasarnya dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita produk.
Nah, ini dia teknik untuk melobi. Nah, tadi kita sudah selesai urusan produk. Saya kembali kalau kita flashback ke atas sedikit ya soal produk. Pastikan Bapak Ibu punya produk yang layak untuk dilihat seorang investor. Gitu. Nah, lobby. Nah, proses selanjutnya adalah proses melobi. Untuk melobi ini kita butuh jaringan pertemanan yang luas. Untuk melobi ini kita butuh banyak silaturahim dengan orang. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu siapa orang yang menyimpan uang di mana dan berapa. Nggak pernah tahu Bapak Ibu. Orang yang biasanya hidupnya sederhana bisa jadi dia adalah calon investor kita atau penampilannya sederhana. Saya banyak ketemu orang-orang sukses malah penampilannya makin sederhana. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu untuk meyakinkan mereka apakah kita harus meyakinkan ke semua orang. Menurut saya itu penting Bapak Ibu. Awal pertama kali tahun 2014 saya mengirim ke 30 perusahaan investasi dan personal. Kemudian saya tambahkan lagi jadi sekitar 100 orang. Itu saya kirimi semua Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dari 100 orang itu semua merespon. Artinya saya nggak pernah tahu siapa yang kemudian akan menjadi mitra saya dalam investasi. Nah, proses lobby ini yang pertama kali kita harus penting sekali 5 poin saya sudah sampaikan di sini. Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua produk detail, yang ketiga potensi, proyeksi dan BEP. Itu 5 hal yang harus kita kalau bisa di Bapak Ibu catat sebagai atau diingat-ingat saja nggak apa-apa. Nah, kita harus percaya diri. Bertemu dengan investor, kita nggak boleh memposisikan diri bahwa kita adalah calon karyawan dia atau calon bawahan dia atau calon orang yang akan bekerja untuk dia. Nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus memposisikan diri dia sama dengan dia. Kenapa? Anda punya uang, nggak bisa ngelola. Saya punya produk, bisa mengelola. Potensinya luar biasa bagus. Kita hanya perlu bekerja sama untuk produk ini jadi makin bagus. Nah, itu. Jadi, ketemu dengan orang siapapun, jangan pernah memposisikan diri Anda itu, mohon maaf, di bawah dari. Karena kadang-kadang saya lihat mentalitas pelaku-pelaku UKM awal, itu ketika ketemu dengan orang yang katakanlah punya modal, ya katakanlah ya orang sering sebut ya, orang kaya lah istilahnya, itu kadang-kadang nyalinya udah ciut duluan. Dan biasanya berakhir di mana, iya Pak, gitu. Jadi, investor itu nggak butuh karakter kepemimpinan yang seperti itu. Karena investor butuh orang yang bisa dia kerjasama, yang bisa setara dengan dia. Ini uangnya sekian, kemudian nanti gimana caranya uangnya ini kamu manfaatkan. Begitu. Nah, kalau kita berkarakter, misalnya kita merendahkan diri kita di hadapan investor, kita lebih baik jadi karyawannya saja Bapak Ibu. Dan kebanyakan investor nakal suka seperti itu. Mentang-mentang mereka punya uang, mereka memperlakukan para owner business ini seperti karyawannya. Gimana produkmu? Gitu. Pokoknya udah sama seperti jadi karyawan. Jadi mereka memperlakukan itu tidak pada posisinya. Nah, saya ini makanya di awal penting sekali saya untuk mengatakan ke teman-teman, percaya diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kenali produk Bapak Ibu tahu bahwa produk ini adalah produk yang bagus sekali, yang luar biasa, maka yang harus kita lakukan adalah percaya diri. Kalau misalnya dia nggak mau, ya nggak apa-apa, kita tinggalkan, gitu. Karena percaya diri menjadi satu komponen paling penting yang selama ini saya pribadi sering praktekkan. Betul. Kalau kemana-mana itu nggak pernah, kita harus menghargai, misalnya seorang OB, tukang bersih-bersih, sama seperti kita menghargai seorang CEO. Tidak boleh kita membeda-bedakan semuanya. Nah, itulah percaya diri. Kita ketemu dengan siapapun, sama hormatnya. Kita tidak melebihkan seseorang di atas orang lain. Mentang-mentang dia CEO, mentang-mentang dia investor, penghormatan saya kepada dia saya lebihkan dibanding penghormatan saya kepada seorang tukang kebun misalnya. Tidak boleh Bapak Ibu. Karakter itu harus dihilangkan. Kita harus menghargai semua orang, menempatkan mereka pada posisi yang sama dengan kita. Sama-sama manusia. Bedanya ya kamu hanya lebih beruntung saja dengan uang yang banyak misalnya. Tapi saya punya ide dan saya punya produk yang luar biasa. Nah itu. Nah kemudian produk detail tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian potensi. Nah sebagai seorang business owner kita harus tahu potensinya seperti apa. Potensi produk maksudnya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya kita harus mampu istilahnya kalau di kita secara internal itu melampaui kurva. Melampaui kurva itu kita harus lihat tren apa yang lagi naik. Nah tren yang lagi naik inilah yang kemudian akan kita tangkap dan kita jadikan sebagai potensi dari produk kita. Jadi kita harus lihat trennya seperti apa. Contohnya, produk-produk sekarang kalau saya lihat semua mengikuti tren. Mengikuti tren itu seperti apa? Mereka jualannya berdasarkan tren apa yang lagi hit saat ini. Ya, misalnya menggunakan endorsement yang lagi viral misalnya. Atau menggunakan warna-warna dan tema-tema jenis pemasaran yang
konten dari TikTok, kemudian jadikan iklan promosi. Atau menggandeng seseorang yang sudah populer, kemudian mengendorsement dia, kemudian meningkatkan promosi kita. Nah, itu semua bisa menambah nilai potensi dari produk kita. Potensi, perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Potensi adalah sesuatu yang belum ada saat ini. Potensi itu kalau di fisika ya, itu energi potensial. Itu energi yang tersimpan di dalam, yang menunggu saatnya diurai untuk menjadi lebih besar. Begitu ya. Itu namanya potensi Bapak Ibu. Jadi produk Bapak Ibu pastikan punya potensi. Gitu. Punya sesuatu yang orang lain nggak lihat. Misalnya jualan apa ya? Jualan makanan ringan misalnya. Nah, potensinya apa? Potensinya adalah makanan ini saya goreng atau saya olah hanya dengan minyak goreng yang baru setiap hari. Saya tidak menggunakan minyak bekas. Itu potensi namanya. Itu belum orang ketahui, tapi ketika orang ketahui dan mereka tahu manfaatnya, maka mereka akan mulai membeli produk Bapak Ibu. Nah, itulah potensi. Potensi ini harus dibungkus dengan, sebenarnya semua hal ini harus dibungkus dengan percaya diri, sehingga kita bisa meyakinkan investor. Kemudian proyeksi. Proyeksi ini adalah gambaran bagaimana nanti ke depannya, gambaran dari potensi. Ya, kalau ini kita sudah punya potensi, kita harus mampu memproyeksikan. Seperti apa nanti kira-kira setahun ke depan. Kita harus sudah bisa melihat setahun sampai 5 tahun ke depan seperti apa perkembangan produk kita. Ya, kemudian nanti di mana BEP-nya? BEP ini break even point atau balik modal. Ya, investasi itu membutuhkan balik modal. Ya, jadi dia pun mau tahu ketika saya nanam uang ke orang saya 20 juta, saya mau tahu kapan tuh uang 20 juta bisa kembali. Nah, yang bisa menjawab BEP atau break even point atau balik modalnya ini adalah potensi dan proyeksi kita. Ya kan, kita harus tahu potensi produk kita seperti apa, marketnya seperti apa, kemudian nanti diproyeksikan seperti apa nanti tahun berapa balik modal. Nah, itulah kemudian bisa kita sampaikan kepada investor dibungkus dengan kepercayaan diri Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang investor itu merasa karena dia sudah punya uang banyak sehingga dia merasa bahwa dia harus lebih percaya diri daripada orang lain gitu. Karena ini uang saya gitu. Mereka pikir uang adalah segalanya, padahal tidak Bapak Ibu. Kamu punya uang banyak, itu bisa habis. Tapi ide dan kreativitas dan potensi pengembangan produk lebih bagus, itu nggak bakal bisa habis, Bapak Ibu. Ilmu dan skill yang Bapak Ibu miliki itu tidak akan pernah bisa habis sampai kapanpun. Dan itu adalah sebenarnya modal terbesar sebelum uang. Jadi uang itu sebenarnya modal kesekian lah. Ya. Yang paling penting kita ini adalah bahwa kita punya potensi dan kita percaya diri di situ. Nah, setelah lobby kemudian apa yang kita lakukan? Ini ini adalah sebuah tips untuk Bapak Ibu. Investasi itu apa sih bedanya? Tadi Bapak Ibu, investasi itu membagi risiko. Ya, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan seorang investor, kita sedang membagi risiko dengan dia. Ya, ini keuntungannya dari investasi. Kenapa saya lebih cenderung menyarankan orang-orang untuk daripada minjam di bank atau hutang di koperasi atau ke rentenir, lebih baik kita cari orang untuk bisa investasi ke usaha kita. Yang penting kita mampu menjelaskan dengan baik. Kalau orang itu yakin dan percaya, maka akan terjadi proses investasi. Karena sama, investasi dan hutang, sama-sama kita menambahkan uang ke modal kita. Sama, pada prinsipnya sama. Bedanya investasi itu kita membagi risiko. Kita nggak ada risiko. Misalnya nanti, katakanlah dalam satu saat usahanya rugi atau nggak sesuai dengan proyeksi karena macam-macam, force major dan lain sebagainya. Nah, itu namanya investasi. Jadi investor pun sudah mengetahui hal itu, sudah mengetahui risiko itu bahwa ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau gitu ya sudah sama-sama rugi lah istilahnya. Kami rugi produk, investor juga rugi uang misalnya seperti itu. Kalau hutang nggak Bapak Ibu, hutang nggak mau tahu Bapak Ibu ada dalam keadaan di bawah atau mungkin lagi keadaan rugi, hutang nggak mau tahu, dia akan desak terus Bapak Ibu untuk membayarnya. Itu kelemahan dari hutang. Jadi bagi para pelaku, apalagi pelaku awal, apa yang kita miliki dan maksimalkan saja apa yang ada dibandingkan kita harus berhutang Bapak Ibu. Atau kalaupun memang sudah sangat butuh dengan modal, cari orang yang mau investasi. Banyak Bapak Ibu. Jangan kira investor-investor itu sedikit. Banyak. Di sekitar kita semua, hampir semua investor. Kita pun kadang-kadang investasi. Misalnya dalam hal misalnya ada orang datang mau pesan kue. Adik kita misalnya dapat pesanan kue.
tapi dia nggak punya modal. Nah, kita modal, oke, kakak kasih modal ya, tapi nanti keuntungan bagi. Nah, seperti itulah investasi secara kecil-kecil. Jadi sebenarnya itu banyak sekali jenis-jenis investor-investor yang ada di sekitar kita. Lebih baik jangan menahan diri untuk tidak berhutang. Saya sekali lagi Bapak Ibu, hutang akan menjadi dia tidak peduli dengan kondisi usaha kita. Dia akan datang terus dan menagih. Beda dengan investasi. Dia akan sesuai dengan kondisi usaha kita. Nah, tapi jangan salah, investasi nggak semudah itu. Investasi juga menuntut namanya BEP dan dividen. Ya kan? Dia mau tahu kapan ini investasinya selesai. Kapan dia bisa balik modal. Dan kemudian, kalau hutang, setelah selesai kita bayar, sudah selesai, habis. Semua sisa keuntungan adalah milik kita 100% ya, Bapak Ibu. Kita hanya perlu membayar utang sesuai dengan angsurannya. Investasi enggak, Bapak Ibu. Investasi, ketika sudah selesai, BEP, kita masih harus membagi dividennya. Keuntungan dari sisa selama dia masih memiliki saham di kita, selama itu sisa keuntungan harus dibagikan ke dia. Nah, itulah investasi. Resikonya sedikit. Kecil memang resikonya. Tapi semua investor akan menuntut pembagian dividen. Ketika usaha kita mulai maju, maka mereka akan minta pembagian saham istilahnya ya. Pembagian keuntungan, bagi hasil istilahnya. Jadi kalau hasilmu bagus, kamu jangan lupakan investor yang pertama kali atau investor-investor yang sedang ada di dalam usaha kita. Kita harus membagi keuntungan. Nah, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memilih hutang yang dikejar angsuran, tetapi ketika sudah selesai, kita bayar ya. Sudah selesai. Semua sisa keuntungan masuk ke kita. Atau investasi yang risikonya kecil, tapi ingat, setelah itu ketika usaha kita maju, maka kita harus membagi dividen dengan mereka. Nah, ini adalah apa yang kita perlu pahami Bapak Ibu. Kita lebih baik banyak berdiskusi untuk tema-tema seperti ini. Saya mungkin sekitar 15 menit lagi untuk materi ya. Kita lebih baik banyak berdiskusi karena untuk sebenarnya strategi lobby dan negosiasi itu lebih bagus kalau Bapak Ibu punya contoh kasus, kemudian saya memberikan masukan. Kira-kira seperti itu. Karena pada dasarnya ini practically ketika di dalam lapangan semuanya jauh berbeda dari teori-teori yang saya sampaikan, bisa saja. Karena perbedaan kultur, perbedaan orang, perbedaan karakter itu bisa sangat berpengaruh dari apakah investasi kita akan berhasil atau tidak, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini investasi personal. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa investor pertama adalah kita, ya benar sekali. Nah, apa yang bisa kita investasi personal kepada produk kita? Ialah uang, waktu, tenaga, dan pikiran. Mungkin uang di sini adalah modal awal. Ya, modal awal, waktu, tenaga, dan pikiran. Ini harus kita, mau nggak mau, kita harus investasikan di produk kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung nilai investasi kita? Nah, oke lah uang bisa dihitung, tapi waktu dan tenaga ini, dan pikiran yang kita curahkan itu nggak bisa dihitung. Contoh, ketika saya punya produk, katakanlah produk keripik singkong, atau katakanlah produk tas misalnya, tas kerajinan. Nah, total modal kita di situ adalah 10 juta. Katakanlah ya, ini saya beri contoh kasus. Totalnya 10 juta, contoh kasus. Lalu ditambahkan dengan peralatan yang kita miliki, ini ternyata memiliki aset senilai 20 juta misalnya. Lalu ketika menemui investor, investor tanya, oke baik, saya mau tahu berapa modalmu. Gitu. Modalmu yang kamu keluarkan untuk usaha ini supaya saya tahu berapa modal yang harus saya tambahkan. Berapa kebutuhanmu. Nah, beberapa pelaku usaha awal akan mengatakan, Pak, saya menghabiskan 20 juta untuk ini, Pak. Maka kalau investor langsung mikir, oke baik, kalau gitu saya kasih kamu 20 juta. Berarti saham saya jadi 50%, saham kamu 50%. Kan gitu dividennya, bagi sahamnya. Kalau modal kamu 20 juta, lalu ada investor membawa uang 20 juta, berarti perhitungan sahamnya adalah 50%. Owner 50%, investor. Misalnya gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak begitu harusnya kita menghitung. Kita harus menghitung juga berapa tenaga, pikiran, ilmu yang kita keluarkan, pengalaman, riset, penelitian-penelitian yang kita keluarkan untuk menciptakan sebuah produk ini. Maka kadang-kadang modal uang itu hanya sekitar 20% dari namanya modal gagasan atau modal non-materi. Modal non-uang, Bapak Ibu, yang bukan uang. Karena di situ kita sudah menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita sehingga menemukan sebuah komposisi produk yang terbaik. Maka produk tas tadi yang modalnya total asetnya 20 juta, kalau ditotalkan seluruhnya dengan modal yang
material, maka bisa jadi mungkin 100 juta. Sehingga kita datang kepada investor, percaya diri, mengatakan bahwa Pak, ini perusahaan saya valuasinya 100 juta. Nah, ketika dia datang, wah ini uang saya cuma 20 juta. Oke, nggak apa-apa Pak, nanti kita bagi saham 120, nanti dibagi dengan persentase. Nah, jadi investor tidak akan mencaplok usaha kita. Kenapa? Ada jenis-jenis investor yang melihat kalau potensi usahanya bagus, maka dia berusaha mengambil dominan saham. Sehingga lama-lama kita jadi karyawannya. Diambil dulu 40% ya. Saya pernah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit, waktu itu membuat sebuah aplikasi, kemudian ke Jakarta, diajak ketemu sama seorang investor personal. Dia tanya, berapa butuh modal berapa Mas? Wah Pak, saya saat ini butuh modal 3,5 M. Gitu loh. Lah kalau saya 3,5 M terus nanti saya dapat saham berapa? Kalau Bapak kasih saya 3,5 M, Bapak dapat saham 30%. Nah, itu saya sampaikan seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan pemula ya. Terus tahu nggak apa yang dia bilang? Dia bilang seperti ini. Oke deh Mas, kalau gitu saya tanam saham 7M. Berarti saham saya jadi 60% kan? Nah, dia bilang kayak gitu. Wah iya ya. Kalau dia misalnya ngasih lebih tinggi dari yang kita minta, maka berarti saham dia naik dong. Nah, untungnya waktu itu investasinya nggak jadi. Nah, saya bilang, Pak, ini kami pikir dulu Pak, karena perhitungannya tidak seperti itu. Kemudian kami ada batas. Kita nggak mau terima semua uang Bapak. Nggak, yang kita butuhkan hanya sekian. Kemudian nilai valuasi yang Bapak dapatkan hanya sekian. Kita nggak boleh lebih dari itu. Nah, berani untuk menolak itu adalah lebih baik daripada nanti ketika dia kasih saya uang 7M, kemudian saya otomatis menjadi karyawan dia. Karena dia sudah memiliki 70% saham. Bapak Ibu jangan salah, Elon Musk misalnya pemilik Tesla, itu kan hanya punya sekitar 13% saham. Bill Gates yang punya Microsoft, itu hanya punya sekian persen saham. Jadi saham mereka itu nggak banyak, karena memang sering termakan dengan kapital-kapital yang jenis seperti ini. Mereka caplok sedikit-sedikit ya. Tapi kalau itu kita bahas kalau usaha Bapak Ibu sudah mulai. Tapi ini penting dari awal Bapak Ibu tahu bahwa hati-hati ketika berurusan dengan investor. They have money, tapi bukan berarti they don't think, Bapak Ibu. Jadi mereka pasti juga berpikir. Karena ada investor-investor juga yang mendapatkan uang itu karena dia berpikir. Ya, jadi jangan seketika ketika melihat modal besar yang akan ditanamkan investor, kita langsung iya saja. Nah, ini jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham, produk ini adalah produk Bapak Ibu sendiri yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, gagasan yang nggak bisa orang lain semua buat, dan nilai valuasi Bapak Ibu lebih besar daripada nilai aset yang Bapak Ibu miliki sekarang ini. Karena yang berharga adalah Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu sekalian. Yang berharga itu sebenarnya bukan uang berapa yang ditanamkan di situ, enggak. Jadi yang berharga adalah apa yang Bapak Ibu sudah investasikan di dalam. Ini yang saya sebut sebagai investasi personal. Nah, ini mencegah kita supaya ketika bertemu investor, dia tidak menjadi rentenir, Bapak Ibu. Tiba-tiba dikasih uang, oke saya kasih kamu 10 juta ya, begini perjanjiannya, setiap bulan kamu store ke saya. Nah, itu bukan investor, itu namanya rentenir. Dia minta bunga sekian persen, itu bukan investasi, itu hutang namanya ya. Investasi adalah kita membagi hasil. Hasilnya buruk, dibagi sama-sama. Hasilnya bagus, dibagi juga sama-sama ya. Jadi penting kita untuk memahami bahwa investasi itu orang beda dengan orang minjamin uang ke kita ya. Seringkali kita terjebak bahwa ini saham saya. Misalnya gitu ya. Ini orang yang satu ada saham di perusahaan saya. Tapi ternyata sahamnya itu disebut hutang. Nah, itu nggak boleh. Kita harus mampu bedakan itu Bapak Ibu ya. Oke, ini yang saya bisa sampaikan. Kemudian yang berikut sebelum terakhir, kalau nggak salah hanya ada 5-10 slide ya. Nilai tambah produk. Nah, untuk membuat produk kita ada nilai tambah, seperti saya jelaskan di awal, kita harus menanamkan semacam ada detail. Ada detail. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa istilahnya beberapa produk-produk yang sudah high class, mereka menambahkan detail dari setiap produknya. Detail itu sangat penting. Misalnya semacam kemasan ya, ada tulisan sobek di sini. Itu penting sekali. Penting sekali. Atau di dalam kemasan yang kotak itu di atasnya ada sedikit ada kayak bekas sobekan gitu untuk kita tahu, konsumen tahu bahwa di sinilah tempat kita sobek untuk snack-snacknya atau kemasannya. Jadi menambahkan detail itu sangat penting. Detail nggak perlu terlalu besar, nggak, kecil-kecil saja tapi sangat bermanfaat. Misalnya menempatkan di bawah beratnya seperti apa. Atau ada sedikit tertulis di situ dimasak dengan suhu berapa. Detail itu penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah kita mengabaikan detail kalau kita ingin menambahkan nilai produk kita. Karena ini akan berakhir di valuasi yang tadi saya sampaikan. Valuasi adalah nilai di atas dari nilai aset yang kita punya. Lalu promosi. Jangan lupa kita untuk promosi karena sebelum bertemu investor, hal yang paling baik kita lakukan adalah kita promosi terlebih dahulu.
investor tuh nggak suka sama usaha yang baru jalan. Investor dua yang nggak suka, usaha baru jalan sama usaha yang mau bangkrut, nggak suka. Mereka suka sama usaha yang punya potensi dan usaha itu sudah punya semacam ada fondasi sehingga dia bisa survive lah. Minimal dia statis, jalan terus. Ya, mereka nggak terlalu suka ketika mendengar, oh ini usaha baru Pak, enggak. Nah, kadang-kadang kita sering terjebak dengan asumsi begini, Pak ini belum pernah ada yang buat loh Pak, saya yang pertama kali buat dan ini produk yang terbaru. Nah, investor langsungnya biasanya mikirnya seperti ini, jangan-jangan belum pernah ada yang buat karena memang produk ini nggak bagus di pasaran. Atau sudah pernah ada yang buat terus collapse, sehingga nggak bagus. Secara pasar ini nggak bagus, Bapak-Ibu. Jadi, jangan pernah kita mengatakan kepada seorang investor yang hal-hal yang seperti itu. Oh, ini produk kita terbaik, Pak. Oh, bentar, tunggu dulu. Kita harus menyajikan produk kita apa adanya. Makanya saya lebih senang dengan bahasa potensi. Bahwa, Pak, produk saya ini, tas saya ini, itu sudah berjalan selama misalnya 5 tahun, Pak. Dan rencana ke depan, tahun depan kami akan membuat sebuah gerai yang bekerja sama dengan toko-toko yang ada di misalnya sekitar kota kita. Kita sudah punya sekian gerai, Pak, dan kami bukan yang pertama, tapi kami pastikan bahwa ke depan kami bisa jadi yang terbaik. Itu aja, gitu. Untuk simple aja, dengan investor itu nggak perlu muluk-muluk. Bahkan kalau terkesan terlalu lebay, karena kita saking percaya diri, malah orang-orang malah nggak mau berinvestasi di situ. Karena jangan sampai kata-katanya lebih indah daripada produknya. Nah, kita harus mampu mendeliver ekspektasi dari investor kepada produk kita atau produk kita kepada investor. Nah, tambahkan deskripsi, Bapak Ibu. Deskripsi apa yang dari produk kita untuk menambahkan nilai produk. Kemudian layanan. Pastikan kita punya namanya layanan purna jual, Bapak Ibu. Hampir semua usaha-usaha yang berkembang di kota-kota besar kalau saya lihat, bahkan usaha-usaha yang dari pelosok-pelosok juga, itu mereka punya satu basis layanan purna jual. Jadi setelah mereka jual, mereka nggak seketika setelah itu melepaskan, tidak. Si konsumen bebas untuk misalnya suatu saat berkonsultasi. Saya, Mas, ini ternyata nggak bisa loh, Mas, ini gini, Mas, kalau saya minta gini boleh nggak? Nah, jangan tiba-tiba langsung putuskan di penjualan, Bapak Ibu. Maka beberapa kemasan yang sekarang ini, kalau yang lagi saya lihat, itu punya semacam website sendiri atau minimal ada nomor WhatsApp yang bisa mereka hubungi ketika mereka terkendala dengan produk mereka. Sehingga layanan purna jual itu penting, memastikan bahwa konsumen tidak memberikan rating yang buruk kepada kita, baik secara langsung maupun ke penjualan kita, ya. Karena ini akan menambahkan nilai kepercayaan dari investor. Investor itu hanya butuh trust. Seperti yang saya bilang tadi, mereka punya uang, kita punya produk, kemudian diikat dengan kepercayaan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk sukses negosiasi, saya kasih tips saja ini mungkin 4 dari sekian banyak. Tapi sebenarnya ini sih yang paling penting sih kalau menurut saya. Ya, pertemanan, kreativitas, presentasi, dan kepercayaan. Ya, untuk sukses negosiasi kita harus punya jenis pertemanan yang banyak. Jangan pernah membatasi diri kepada siapa saja. Bisa jadi orang yang ada di ujung sana atau ada orang di samping rumah kita adalah calon investor kita. Maka pastikan, sekali lagi saya bilang, attitude itu penting bagi seorang pengusaha. Kita harus mampu menghargai seorang yang misalnya level yang paling bawah tukang kebun misalnya, sama seperti kita menghargai seorang CEO atau seorang presiden. Jangan pernah memandang orang itu beda-beda, karena itu akan menyempitkan pertemanan kita. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang nanti akan menolong kita. Ya kan? Kayak ada kisah terkenal seorang agen asuransi ya, yang kemudian mendapatkan premi senilai $1 miliar, itu hanya karena dia berteman dengan seorang karyawan dari, karyawan ART lah katakanlah, pembantu rumah tangga, yang asisten rumah tangga, yang dia ini ternyata bekerja di salah satu rumah investor besar. Nah, sehingga karena pertemanan itu terjalin, dia direkomendasikan, dia mendapatkan keuntungan, Bapak Ibu. Tapi itu adalah keuntungan materi ya, keuntungan non materinya banyak sekali, Bapak Ibu. Kemudian kreativitas. Kreativitas itu adalah kita nggak boleh berharap pada satu poin tertentu. Contoh, saya kasih contoh simpel ya Bapak Ibu. Ini yang sering saya terapkan. Misalnya kita butuh 10 juta untuk menambah modal usaha kita. Dibandingkan kita datang ke satu orang, kemudian Pak kami butuh uang 10 juta untuk, Bapak mau invest nggak? Atau kalau nggak, Bapak mau kasih pinjaman nggak? Nanti pinjamannya boleh nggak fleksibel Pak? Jadi kita bayarnya sekian. Nah, dibandingkan
kita berbicara dengan orang lain agar tidak gugup. Ya kan? Kalau boleh nanti suatu saat kita buat lagi satu tema soal public speaking ini ya, gimana kita agar berbicara di depan orang itu tidak gugupan dan bagaimana kita mampu menerjemahkan semua apa yang kita ingin sampaikan kepada calon investor itu. Karena kebanyakan di sini sih, karena kebanyakan kalau aku lihat ya banyak penting, apalagi hanya kita dengan investor, maka jaga kepercayaan. Ketika masuk uang investasi, pastikan kita punya pembukuan yang tercatat. Ini seringkali saya ulang, karena kami sendiri mengalami Bapak Ibu, bahwa susah sekali ketika dompet kita itu satu. Dompet pengeluaran pribadi sama dompet usaha itu satu. Itu nggak boleh sama sekali Bapak Ibu. Bagi dompet itu 3 kalau perlu. Tabungan, pengeluaran pribadi, dan uang usaha. Jangan pernah saling dicampur adukan. Nanti bisa hidup kita jadi nggak jadi ruwet Bapak Ibu. Jadi tidak termanage dengan baik. Lama-lama kita pakai uang usaha untuk kebutuhan pribadi. Kita pakai tabungan untuk usaha. Kita pakai kebutuhan pribadi untuk kemudian menjadi usaha. Nah, itu kan kita harus mampu membagi. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Karena nggak ada orang mau investasi langsung menaruh 100% all in lah istilahnya ya. Menaruh 100% keberuntungannya di situ, nggak ada. Pasti dia mulai dulu dengan hal-hal yang kecil. Nah, kalau kita bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil, misalnya seberapa juta dulu ya kan, nah kita pasti akan berikutnya akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Maka pastikan jaga kepercayaan ini ketika investasi itu datang. Fresh money dalam bentuk apapun, hargai dia Bapak Ibu. Di Jepang ada prinsip yang mengatakan, yang memperlakukan uang semacam gini Bapak Ibu, namanya arigato in, arigato out. Jadi semua uang yang masuk apapun itu disyukuri dulu. Ya, jadi kita syukuri dulu nih uang yang masuk. Misalnya alhamdulillah ini ada uang masuk. Begitu pula mengeluarkan uang. Gitu. Kita syukuri dulu, alhamdulillah hari ini saya mengeluarkan uang gitu untuk membeli ini. Dengan kita menghargai uang itu seperti kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan mengetahui kemana kita belanjakan, di mana kita belanjakan, dan kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Saya beberapa tahun belakangan ini mulai menerapkan sistem filtrasi berlapis untuk pengeluaran dan pemasukan. Sebelum ada pemasukan, saya harus tahu ini uang dari mana, kemudian kami syukuri bersama, saya sama istri, kemudian ketika mau keluar juga seperti itu. Nah, biasanya kalau mau belanja, istri sering, saya pas mau keluarin uang tuh, ada ini sih semacam kebiasaan ya, biasanya sering tahan dikit, pas mau keluar dari dompet itu Bapak Ibu, saya tahan dikit, terus saya doa, gitu. Alhamdulillah hari ini uang keluar untuk belanja ini. Semoga barokah. Gitu selalu. Itu sering tanya kayak gitu. Ini kok kayaknya mau bayar aja lama banget. Sebenarnya bukan lama Bapak Ibu, tapi saya mencoba mensyukuri uang yang keluar itu kita syukuri. Bapak Ibu coba itu, coba lakukan. Kalau misalnya itu kadang-kadang bisa membuat lebih tenang lah bagi kita. Kita tidak istilahnya orang tidak terlalu apa ya, mungkin terburu-buru untuk mengeluarkan uang atau terburu-buru terlalu excited ketika uang itu masuk Bapak Ibu. Nah, karena soal investasi itu soal uang, maka penting saya bahas mengenai bagaimana kita menjaga itu. Jangan pernah Bapak, apapun yang terjadi. Kita mau makan mie, ada uang tabungan 10 juta, makan mie instan dan telur tiap hari. Tidak masalah, karena uang ini adalah uang usaha. Nggak boleh kita sentuh untuk uang kebutuhan pribadi. Ya. Kelemahan UKM yang sekarang, apalagi ya karena mau nggak mau didesak oleh kebutuhan, mereka kemudian udah pokoknya pakai aja dulu lah, yang penting bisa hidup dulu, biasanya seperti itu. Sebenarnya saya menyarankan untuk jangan Bapak Ibu, jangan sama sekali menyentuh uang usaha untuk kita pakai untuk kepentingan pribadi. Kan kita misalnya nggak beli baju pun nggak masalah, ya kan? Tidak punya baju baru nggak masalah, tidak punya handphone keluaran terbaru tidak masalah, kita masih tetap hidup. Yang penting usaha kita jalan, itu yang perlu saya sampaikan. Oke? Nah, ini yang terakhir untuk bagaimana kita menyiapkan presentasi untuk investor. Nah, ya ini sudah bagian teknis ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya kirim aja slide-nya ke RKB Bone Bolangun supaya bisa diperbanyak atau mungkin bisa dikirim ke Bapak Ibu yang hadir di sini.
Ya, tentu di menyiapkan proposal ini penting ketika kita tidak melobi langsung investornya, tetapi kita mengirimkan proposal. Maka ada pendalaman produk di situ, penyusunan proposal kita pastikan yang baik, penetapan anggaran yang dibutuhkan, pastikan serealistis mungkin. Ini yang perlu saya sampaikan. Dalam membentuk sebuah anggaran untuk kita kasih ke investor, pastikan semua detailnya itu serealistis mungkin. Jangan diangkat. Jangan kebiasaan mau buat laporan pertanggungjawaban ya, anggarannya di markup gitu Bapak Ibu. Jangan. Jadi pastikan detailnya kita kasih. Saya punya pengalaman dengan berbagai macam investor, mereka tuh tidak terlalu suka angka-angka bulat. Misalnya harga tomat atau harga kayu untuk bahan baku kita kasih harganya 15.000 atau harga akhirnya sekitar 100.000. Jangan Bapak Ibu, kalau harga kayu 17.500, tulis 17.500 dan dikalikan sesuai dengan nominalnya. Jadi penting kita untuk melakukan riset soal harga dan jangan pernah ditambahkan kalau soal investasi. Jangan Bapak Ibu, kita tidak sedang berencana untuk mengkorupsi uangnya, gitu ya. Kita tidak sedang berencana untuk memarkup uang ini, enggak. Kita berencana menggunakan uang ini untuk kebutuhan usaha kita supaya usaha kita berkembang. Maka berikan yang paling real, yang paling jujur, yang kita butuhkan saja kepada investor. Kalau misalnya, oh, tapi kan nanti ada ongkos kerjanya, Mas, nanti gimana? Tambahkan di bawahnya ongkos kerja sekian. Dan tips ya, jangan pernah tulis di bawahnya itu biaya lain-lain atau biaya tak terduga. Bu, dalam bisnis ya Bapak Ibu, nggak boleh ada sesuatu yang tidak diduga. Semua harus terduga. Semua harus didetailkan semua. Nggak boleh kita tulis biaya lain-lain. Itu enggak. Itu kelakuan kita waktu mungkin masih SMA untuk buat proposal. Nggak boleh lagi sekarang. Nggak ada biaya lain-lain. Semua biayanya sudah terpaten dengan sempurna. Jadi pengeluarannya berdasarkan itu. Nah, kalau misalnya setelah itu ada pengeluaran lain, ya ditahan. Makanya saya bilang tadi, karena kita cuma punya 10 jam untuk menebang pohon, pastikan 8 jam itu untuk mengasah kapaknya. Persiapannya itu harus lama. Gitu. Menyiapkan satu proposal bisnis nggak boleh asal-asalan untuk ke investor. Detailnya harus ada. Gitu. Nggak boleh ada namanya biaya lain-lain. Nggak, taruh semua capital expense. Nanti kalau misalnya bisa ada yang tertarik ya, pengen belajar bersama, saya bisa kasih format-formatnya selama ini yang saya pakai untuk menemui investor. Saya selalu bagi 2 poin besar untuk penetapan anggaran dibutuhkan. Pertama, capital expenses. Kedua, operational expense. Capital itu adalah apa yang statis, yang dikeluarkan pertama, modal dasar untuk aset dan lain sebagainya. Operasional itu yang cost-nya bulanan. Jadi setiap bulan harus dikeluarkan, gaji tiap bulan berapa orang, itu sudah harus terukur Bapak Ibu. Kalau tidak terukur, investor akan pikir kita main-main dengan uangnya. Nggak ada orang yang suka uang kita dipakai main-main. Nggak ada kan? Bapak Ibu posisikan diri sebagai investor. Bapak Ibu punya uang 10 juta. Investasi ke teman atau ke saudara. Lalu kita tahu uang ini dipakai main-main. Sakit hati enggak? Sakit hati Bapak Ibu. Meskipun usaha berkembang, kita akan tetap menaruh curiga. Wah, ini uangku kamu apain gitu loh. Jadi Bapak Ibu, pastikan dengan investor itu selalu transparan, penetapan anggarannya terbuka. Kalau perlu, silahkan dia belanjakan. Kalau memang dia untuk mengambil kepercayaan, Pak, kalau gitu Bapak investasi barang saja misalnya. Ini loh yang saya butuhkan sesuai dengan rincian anggaran. Kalau Bapak ada, saya pinjam deh. Nanti kita hitung sebagai nilai investasi uang. Kan sama, bahkan tidak ribet. Itu juga akan menambah kepercayaan investor kepada kita bahwa kita benar-benar menggunakan uangnya dengan tepat. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini penting karena investasi berhubungan dengan uang. Saya perlu mewanti-wanti juga soal uang, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Terakhir ditutup dengan perjanjian kerjasama. Mau sebaik apapun hubungan kita dengan orang, perjanjian kerjasama tetap penting. Saya berbisnis dengan saudara-saudara saya juga, Bapak Ibu, saudara-saudara kandung. Tapi perjanjian kerjasama tetap penting. Kita harus menetapkan hitam di atas putih. Ini juga supaya nggak bikin susah keluarga kita, Bapak Ibu. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Kalau misalnya nggak ada perjanjian kerjasama, antara kita yang rugi atau kita yang untung. Nah, pertanggungjawabannya nanti bagaimana, Bapak Ibu. Jadi, pastikan tetap ada perjanjian kerjasama. Oke. Terakhir ini pesan dari saya saja, Bapak Ibu, bahwa investasi itu bukanlah satu-satunya jalan untuk kemajuan usaha. Ya, padahal ini kan soal investasi kita bahasnya. Tapi majunya suatu usaha sudah pasti akan menarik perhatian banyak investor. Ini yang sering kita pakai, Bapak Ibu. Jurus kita sering pakai kayak gini ya. Jadi kita tidak kemudian kita tidak kemudian mendatangi investor karena usaha kita lagi bangkrut. Tidak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau usaha kita bagus, maka investornya datang sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi jangan cari investor, perbaiki saja usaha. Kalau usaha kita makin bagus, potensinya kelihatan bagus, maka investor akan datang, Bapak Ibu. Sekali lagi,
Nah, itu mungkin terakhir dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah 1,5 jam saya berbicara. Semoga kita banyak berdiskusi Bapak Ibu setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang ada masuk di chatting. Kita hari ini buka 3 sesi pertanyaan ya. Ya, karena udah banyak ini Pak. Iya, jadi kita buka 3. Jadi seperti biasa jika ada yang jawaban yang belum terjawab pada hari ini, kita bisa nanti buka sesi pertanyaan di grup WhatsApp-nya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Ibu Isma. Dari Ibu Isma, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, jenis produk makanan, minuman, ataupun kerajinan banyak yang sama, apalagi makanan dan minuman dengan rasa yang berbeda. Jika ada UKM yang merasa tersaingi karena produk atau kemasan yang sama, kira-kira bagaimana menanggapinya? Apakah kita mundur dengan cari kemasan yang berbeda, atau tetap pada kemasan kita karena sejak kita membuka usaha itu kita memakai kemasan itu? Dan jika kita mengganti kemasan tersebut, apakah kita mengurangi daya jual beli kita kepada pelanggan kita? Kira-kira bagaimana itu Bapak? Idrak, silakan. Oke, ini langsung ya saya jawab langsung aja. Ibu Isma. Sebenarnya itu saya bisa jawabnya ya tergantung sih Bapak Ibu, Ibu Isma ya. Apakah nanti produk kita akan mengalami penurunan? Saya pikir setelah kemasan orang akan melihat kualitas, ya kan? Itu kemasan itu untuk menarik perhatian. Jadi di bisnis itu ada namanya funneling Bapak Ibu. Funneling itu dia corong ke bawah kayak gitu. Jadi yang paling atas itu kita narik perhatian orang. Setelah kita mampu menarik perhatian orang, kita mampu mereka mungkin akan mencari informasi lebih bagus, mungkin mereka akan mulai bertanya-tanya kepada kita. Nah, itu yang corong kedua untuk informasi. Nah, kemudian yang ketiga mungkin setelah itu mereka akan bertanya apakah mereka butuh tidak dengan produk kita. Nah, barulah kemudian mereka action. Mereka action itu mereka setelah ingin, butuh, kemudian mereka akan mengambil keputusan ingin membeli produk kita atau tidak. Nah, kemasan itu adalah yang paling atas, layer paling atas, di mana kemasan itu fungsinya untuk menarik perhatian orang. Beberapa produk-produk besar secara tiba-tiba merubah kemasan dan logonya, itu tidak masalah. Bahkan kadang-kadang itu di bisnis kita mengatakan itu sebagai refreshment. Tapi jangan terlalu cepat, Bapak Ibu, jangan terlalu cepat. Ada batasnya, jangan setiap bulan ganti kemasan, nanti kebingungan juga konsumen. Maka saya bilang, kemasan ini penting untuk kita teliti dari awal. Dan jangan langsung merilis kemasan baru, jangan Bapak Ibu. Survei dulu, buat 3 desain, print sebanyak 10 lembar atau fotokopi lah sebanyak 20 atau 30 lembar, terus bagi-bagi ke orang, survei, tetangga-tetangga terdekat, teman-teman. Kasih lihat, nih kalau kemasan saya gini, mana yang paling bagus. Begitu aja, simple aja. Nanti kan mereka langsung pilih, oh ini, saya suka ini. Lihat rata-rata orang yang suka, kemudian apa kurangnya, apa lebihnya dimasukkan, yang kurangnya dikeluarkan. Ya, jadi sekarang ini betul Bapak Ibu, sekarang ini UKM itu kemasannya hampir sama produk makan minumannya ya. Kalau jual keripik, ada gambar keripiknya ya, terus ada macam-macam lah ya, istilahnya produk-produknya yang kalau kita lihat kemasannya sekarang hampir sama sih Bapak Ibu. Memang kenapa seorang desainer itu dibayar mahal untuk mendesain sebuah kemasan, karena memang itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya pikir untuk kalau merasa tersaingi itu tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk skala UKM sih kita sekarang lebih baik prinsipnya kolaborasi lah. Tidak perlu merasa tersaingi. Jangan-jangan itu hanya perasaan kita Bapak Ibu merasa tersaingi ya. Jadi jangan merasa tersaingi. Kalau masih nyaman dengan kemasan yang lama, asalkan kemasan yang lama itu bagus, informatif, boleh jadi kita mungkin mainnya di soal promosi ya. Jadi tidak selalu kemasan menjadi masalah, asalkan kemasan kita yakini sudah bagus dan orang-orang melihat itu juga bagus. Ya. Memang perlu ada pembeda Bapak Ibu. Tidak masalah sekali-kali bikin gebrakan, tiba-tiba langsung rubah kemasan kan. Nah, pasti orang lain kaget atau konsumen, oh ini sudah rubah kemasan. Iya, kemasan baru, rasanya lebih bagus, lebih enak, dan kita ada bumbu rahasia yang kita masukkan di situ. Sehingga rasanya lebih tahan lama. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya.
Mengganti kemasan kadang-kadang juga dapat menaikkan lagi tren atau popularitas dari produk kita. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, mau ganti silahkan. Tidak mau ganti juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kita memastikan, seperti saya sampaikan tadi, dari orang melihat produk kita seperti apa. UKM setahu saya sering mengadakan pameran, dinas-dinas misalnya. Ketika pameran Bapak Ibu, semua produk dipajang, ya kan? Produk kita, produk usaha lain itu dipajang semua. Nah, kita harus memastikan bahwa ketika dipajang, kemasan kita adalah yang paling bagus, karena itu yang pertama kali konsumen lihat. Nah, setelah lihat kemasannya bagus, dia ambil dulu dong, ya kan? Dia lihat lagi informatif nggak? Nah, setelah informatif, dibutuhkan nggak ini? Nah, setelah dibutuhkan, harganya layak tidak? Nah, kalau harganya layak, kemasannya bagus, testernya enak, maka pasti dibeli, ya. Jadi merubah atau tidak untuk UKM, saya pikir tidak ada masalah. Merubah pun tidak masalah, kecuali Ibu, Bapak sudah punya satu ini sendiri ya, satu pattern sendiri yang memang nggak boleh merubah kemasan. Ya, itu saya pikir tidak terlalu wajib kalau untuk UKM untuk terlalu memperhatikan soal ini. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Ibu Isma Sam. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, masih mengenai produk nih. Dari Ibu Weni dari Dumai. Jadi Ibu Weni cerita nih, usaha saya ada makanan dan minuman. Alhamdulillah untuk usaha catering saya sudah berjalan lebih kurang 5 tahun. Dan alhamdulillah saya sudah punya pelanggan tetap untuk usaha minuman. Baru jalan, sudah ada pelanggan tetap untuk catering. Untuk usaha minuman baru jalan lebih kurang 2 tahun. Yang ingin Ibu Weni tanyakan yaitu, untuk usaha makanan saya, kemasan yang saya pakai untuk dijual dan kemasan yang saya pakai untuk bonus berbeda. Maksudnya, biasanya saya jual makanan, contohnya begini ya Mas, dengan belanja 50.000 Anda dapat makanan seharga 10.000. Apakah dengan begitu menjadi nilai jual produk saya turun, Mas? Kira-kira bagaimana itu? Oh iya, itu pasti ya Bu ya. Maksudnya menjadi nilai tambah dari sebuah produk, menciptakan satu diferensiasi makanan bonus, itu juga untuk mencegah supaya jangan makanan bonus dijual lagi misalnya. Ya itu bagus sih sebenarnya. Tinggal senyaman-nyamannya Ibu aja. Maksudnya karena kadang menciptakan dua varian berbeda itu membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kemudian kita juga nggak bakal tahu yang mana yang akan jadi bonus, yang mana yang tidak. Tapi itu ide yang bagus, ide yang kreatif. Memang kadang-kadang ide kreatif itu menuntut pekerjaan lebih ya, kinerja lebih. Tapi ya saya pikir ya selama Ibu menerapkan itu dan tidak ada masalah, saya pikir bisa melanjutkan dengan berbagai varian atau mungkin bisa dimulai dengan promosi yang lebih bagus Bapak Ibu. Karena itu menurut saya adalah satu langkah yang kreatif ya kalau menurut saya. Tinggal nunggu aja waktunya. Tidak pengaruh kok kalau dari segi konsumen tuh yang penting tuh isinya. Kalau udah trust, kalau udah percaya mau jual tanpa kemasan pun mau kita beli gitu ya. Tapi kalau untuk konsumen awal itu kemasan penting sekali. Jadi nggak terlalu masalah. Nah, kalau konsumennya udah beli 5, berarti mungkin dia sudah percaya dengan produk kita, sehingga dia nggak ngejar bonusnya, tapi ngejar produknya. Dia tidak terlalu fokus lagi di soal kemasannya, tapi soal kualitas dan rasanya. Saya pikir itu. Oke, jadi intinya kalau memang sudah mempunyai pelanggan tetap, lebih mending itu nggak ada bonusnya. Bonusnya itu mending dikasih untuk pelanggan-pelanggan baru ya, Kak Indrak ya? Enggak juga. Justru malah pelanggan tetap kadang-kadang malah mengharap bonus. Menurut saya tetap aja dikasih selama tidak mengurangi ongkos produksi ya. Ongkos produksi selama tidak dikurangi. Kenapa Bapak Ibu? Yang mana sih yang penting, pelanggan baru atau pelanggan lama? Kalau disuruh memilih, kalau saya pilihnya dua-dua, ini penting banget ini. Tapi kalau harus memilih, saya lebih memilih pelanggan lama. Kenapa? Karena sebenarnya dari mereka lah kemudian promosi kita itu jalan. Dari mereka lah rekomendasi-rekomendasi itu jalan. Ya. Jadi kadang-kadang itu misalnya gini, kita pernah makan di satu rumah makan misalnya bakso yang enak sekali. Nah, ketika lagi ngobrol sama teman tiba-tiba kan kita kan pasti ngomong, "Woi, bakso itu udah coba belum?" Kenapa? Wah, enak banget tuh baksonya. Baksonya penuh, banyak, minyak enak lagi. Terus yang jual dagingnya juga bagus, ya kan? Nah, si orang tadi
tanpa sadar dan tanpa sengaja sedang mempromosikan usaha abang bakso. Padahal kan nggak diminta, nggak dibayar, nggak dapat bonus lagi, ya kan? Nah, tapi dia mempromosikan. Nah, itulah sebenarnya powerful marketing itu ada di organik yang seperti itu, secara natural. Dan saya pribadi kalau mendengar rekomendasi seperti itu, wah penasaran juga kan, bisa jadi suatu saat langsung cari di mana tempatnya. Nah, maka sebenarnya perhatian kepada pelanggan lama itu penting. Menurut saya, selama tidak mengurangi ongkos produksi, karena saya tahu kalau misalnya kita buat bonus, biasanya kita sudah hitung, nggak ada bonus yang buat kita rugi, nggak ada. Pasti dia mengurangi ongkos produksi tapi tidak membuat kita rugi, itu tetap dijalankan saja, Bapak Ibu. Karena saya pikir kadang-kadang nanti paling bagus nih bicara soal kemasan ini, paling bagus nanti hari Sabtu deh. Ya, kita bicara soalnya. Karena ini sebenarnya penting. Iya, pada saat materi yang kedua, itu mungkin karena itu soal marketing 5.0. Kalau ini mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke arah investor aja. Ini mohon maaf moderator, ini saya lihat ada satu pertanyaan yang menarik, ada 2 pertanyaan menarik di kolom chat ini. Saya baca ya, tapi saya jawab singkat aja. Silakan. Monitor nggak apa-apa. Ini standar pembagian keuntungan bersama seorang investor berapa persen dari Ovi Alexander. Apakah kita bisa melepas sang investor? Ketika usaha sudah maju kembali, apakah kita bisa melepas sang investor? Gimana caranya? Nah, standar keuntungan dari investasi itu sebenarnya pembagian dividennya berdasarkan saham. Kalau sahamnya berapa, ya kita bagi berdasarkan jumlah saham. Kalau saham kita sedikit, ya kita dapatkan ya keuntungan yang sedikit juga dong, investornya yang lebih banyak dapat untung. Makanya saya bilang berhubungan dengan investor dari awal itu harus benar-benar hati-hati. Jangan kira keluasan mendapatkan uang itu tidak ada risikonya, itu ada. Kemudian ketika usaha maju mau melepaskan diri dari investor, ya tidak bisa Bapak Ibu ya. Itu sudah risiko investasi. Dia berinvestasi karena meyakini bahwa usaha Bapak Ibu akan maju. Dan dia bukan bank yang istilahnya memberikan pinjaman uang, kemudian setelah itu dia tidak pusing usaha Bapak Ibu mau maju atau enggak. Dia investor. Investor punya langkah-langkah perhitungan sehingga mereka tahu bahwa 10 tahun lagi ketika usaha ini maju, dia akan menikmati hasil keuntungan dari investasi awal yang dia tanamkan di perusahaan Bapak Ibu. Jadi jangan juga pernah merasa bahwa kita harus melepaskan diri dari investor. Jangan Bapak Ibu. Berterima kasihlah karena itu adalah resiko investasi. Dan Bapak Ibu ketika mencari investor sudah seperti itulah aturannya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin seperti itu, ya maka kita pakai hutang sebagai langkah kedua untuk menambah modal. Nah, tapi kekurangannya ya hutang ya, kita harus terjebak dengan angsuran setiap bulan, dan kalau usaha kita gagal, ya kalau berhasil, kalau gagal, maka kita tetap harus membayar sisa angsuran. Itu. Satu lagi yang secara privat ini dikirim ke saya, usaha sekarang lagi parah karena salah mengelola keuangan, dari Elizabeth ya. Bagaimana meyakinkan kembali investor pada saat usaha lagi parah sehingga investor bisa percaya bahwa usaha bisa bangkit lagi. Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita lihat konteksnya sekarang, ya semua parah dan investor itu semua tahu bahwa investasinya nggak bakal jalan dengan bagus. Investor itu sudah tahu bahwa mereka sedang menanggung resiko besar kehilangan investasinya ketika usaha yang lagi parah seperti ini. Menurut saya prinsip dasar dengan investor hanya ada satu, yaitu komunikatif. Ya, kita harus mampu mengkomunikasikan semua hal perkembangan, baik itu terjadi secara internal maupun secara eksternal. Ini kan eksternal. Nah, kita harus mampu menyampaikan semua kepada investor, Bapak Ibu. Mereka punya hak untuk mendapatkan informasi itu karena ada uang mereka di situ. Apalagi kalau uang mereka banyak. Setiap tahun investasi itu membutuhkan laporan. Yaitu ada yang tahunan, ada yang triwulan. Tidak perlu setiap hari, Bapak Ibu, tapi ada jangka waktunya. Kita siapkan laporan yang bagus Bapak Ibu kepada investor, apa yang terjadi secara real. Ini kalau memang lagi susah, katakan susah. Kalau memang lagi bagus, katakan bagus. Bapak Ibu bayangkan, suatu saat Bapak Ibu jadi kaya raya dan menjadi seorang investor, pasti kan menginginkan hal yang sama. Pengen tahu ini uangnya dimanfaatkan untuk apa, ya kan? Tidak ingin menggurui dan tidak ingin mengambil alih manajemen, tapi investor itu lebih senang kalau kita terus komunikasi. Ini sekian laporannya, dan saat ini lagi susah. Kenapa? Ketika investornya lagi senang, dia udahlah, aku tambahin lah modalmu, ya kan? Kamu lagi susah nih kayaknya, usahamu bagus tapi kayaknya butuh modal gini, tak tambahin deh. Pokoknya silakan manfaatkan. Nah itu Bapak, bangun hubungan baik dengan investor karena investor telah menolong kita di awal. Jangan pernah lupakan, kemudian jangan pernah berhenti untuk komunikasi. Itu mungkin 2 pertanyaan, silakan. Misal kalau ada lagi. Oke, pertanyaannya masih mengenai tentang produk nih, Kak Idrat. Jadi mungkin sama ya,
tapi ini bagaimana triknya kalau produk yang sama, yang saya punya, mirip sama punya kawan, apa saya perlu menonjolkan merek atau warna kemasan? Kayaknya jawabannya sama seperti yang di awal ya. Iya, ini ada 2 pertanyaan yang di bawah ini sepertinya dia masalah kemasan ya Bapak Ibu ya. Saya paham bahwa kemasan akan menaikkan nilai produk paling bagus hari Sabtu lah ya. Saya akan jawab singkat aja ya biar Bapak Ibu nggak terlalu penasaran. Tapi memang penting untuk kemasan Bapak Ibu. Yang untuk produk yang mirip kemasannya sebenarnya nggak ada yang mirip-mirip banget sih sebenarnya di dunia ini ya. Kalau mirip banget itu plagiat, kita ciplak ya. Tapi kalau enggak, ya berarti bisa saja hanya mirip. Saran saya segera ganti ya. Kalau untuk kemasan, kalau mirip jangan ditolerir, ganti aja. Nggak masalah kok UMKM ganti yang lebih bagus ya. Supaya di produk-produk saingan itu produk kita jadi lebih menonjol. Gitu. Soal warna ya pilihannya menurut saya yang paling asik sekarang ini ya kemasan yang simple. Sering nggak Bapak Ibu beli ya? Kalau ibu-ibu di sini ya pasti ya, ya karena banyak ibu-ibu saya sampaikan. Bapak-bapak juga ada, tapi bapak-bapak yang sering belanja ibu make up ya kan. Coba lihat produk-produk make up atau skincare ibu-ibu semua. Yang paling mahal mana? Yang paling mahal rata-rata yang paling simple desainnya ya nggak? Yang cuma tulisan to ya kan? Kenapa? Karena mereka menambahkan nilai di situ. Jadi sekarang itu sih tipikalnya. Kalau soal warna dan sebagainya pilihan Bapak Ibu masing-masing. Tapi pastikan dia elegan, ya kan? Elegan. Kenapa? Konsep kemasan elegan itu akan menaikkan secara otomatis nilai produk kita, ya kan? Ini maaf, saya harus sebut merek ya, mohon maaf. Ini contohnya, ya saya karena ini yang paling dekat. Ini contohnya, tumbler ini simple banget. Nih mereknya cuma segini. Saya tutup aja mereknya biar nggak terlalu. Intinya, tau lah. Ini sangat simple, tapi fungsinya luar biasa, bagus. Nah, sesimpel ini dibandingkan dengan kemasan yang tumbler yang mungkin lebih rame, lebih warnanya lebih jreng, mungkin kita nggak akan beli, gitu. Karena simplifitas di dalam satu kemasan itu berpengaruh di bagaimana image dari produk atau image dari perusahaan dia sendiri, Bapak Ibu. Jadi saran saya Ibu Yulianti ya ganti aja. Kalau memang masih bisa ganti ya. Kalau memang masih bisa. Kalau tidak, kalau nggak bisa diganti lagi sudah terlanjur cetak banyak nih Pak, gimana dong caranya? Ya udah beri bonus atau jangan taruh dekat dengan misalnya di dalam satu kabinet, dalam satu pajangan jangan taruh dekat-dekat dengan produk yang sama gitu. Atau dikasih pembeda, kasih bonus atau kasih pita atau kasih apa gitu yang bisa buat dia jadi beda dikit ya kan. Jadi saya pikir ini tinggal kreativitas kita masing-masing. Tapi sebenarnya soal kemasan dari pertanyaan-pertanyaan ini juga dari ada Ibu Desrita ya, Ibu Desrita juga ini soal usaha makanannya, kemasan juga nih pertanyaannya. Masalah bonus-bonus nih kalau saya lihat pertanyaannya. Nah ini soal kemasan, memilih kemasannya juga penting, bahan kemasannya ya maksud saya penting juga. Tapi Sabtu lah ya, saya mungkin sekarang ini lebih fokus ke soal investasi aja ya. Nantilah kita cari di Sabtu itu nanti saya bakal kasih tahu gimana caranya namanya marketing 5.0. Marketing tanpa marketing Bapak Ibu. Bayangkan. Pernah lihat nggak produk Apple ada iklannya? Nggak ada, tapi laku. Laku sekali itu gimana caranya? Pernah lihat nggak Tesla misalnya mobil listrik itu ada produk ada iklannya? Nggak pernah Bapak Ibu. Tapi laku. Nah itu namanya marketing 5.0. Gimana caranya kita melakukan pemasaran tanpa orang tahu kita sedang memasarkan sesuatu ya. Nanti hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Termasuk poin-poin penting nih, termasuk kemasan dan lain sebagainya ya. Saya pikir itu misal mungkin kalau ada pertanyaan yang berhubungan soal prestasi, lobby dan negosiasi ya silakan. Oke, terima kasih buat pemateri kita hari ini, Kak Idrak. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya, Kak Idrak ya. Jadi penting sekali di hari Sabtu nanti karena memang banyak sekali pertanyaan yang mengarah ke situ. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini jangan sampai absen di hari Sabtu di jam yang sama. Nanti kita akan share linknya di grup ini. Jadi tetap stay di grup yang kita ada buat sekarang, grup WA-nya tetap stay. Nanti kita akan ganti link untuk daftarnya dan untuk link Zoom meeting-nya kita akan ganti. Jadi tetap stay di grup WA yang sekarang. Oke, jangan lupa kita ketemu lagi hari Sabtu. Terima kasih banyak buat pemateri hari ini. Kak Idrak, terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah ada, yang sudah hadir. Untuk terakhir, kalau boleh kita aktifkan semua fitur video kita. Kita akan foto bareng ya untuk dokumentasi hari ini. Bisa ya? Oke.
Mas Andika. Jadi Mas Andika bisa dibantu. Ya. Oke, kita buat suaranya. Udah nyala semuanya. Oke. UKM dan kami siap membina untuk kemajuan Indonesia. 2, 3. Pertamina. Lagi ya. 1, 2, 3. Majukan UKM dan kami siap membina untuk kemajuan. Jangan lupa untuk ikuti yang kita akan sertakan videonya di grup. Jangan lupa untuk masukkan kalian di form evaluasi juga yang kita akan share di grup. Nanti ada hadiah yang kita akan kasih berupa pulsa kepada Bapak Ibu yang menang. Ya, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow, Rumah BUMN Pertamina maju. Kami siap membina untuk mulai. Kunciku ketinggalan. Rumah BUMN Pertamina. Kuncinya ketinggalan. Wes sampai nang RB. Wes sampai nang RB baru inget kuncinya. Balik lagi.